Timnas Indonesia berpotensi semakin bertambah. Sejumlah nama besar yang selama ini dinantikan para supporter dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dan tampil membela Merah Putih. Nama pertama adalah Jairo Riedewald, pemain berpengalaman yang pernah bermain di level tertinggi Eropa. Kehadirannya diyakini akan membuat lini tengah dan pertahanan Indonesia semakin solid. Belum lagi Pascal Struijk, bek tangguh yang memiliki postur ideal dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Jika bergabung, Pascal bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Yang paling mengejutkan adalah munculnya nama David da Silva. Ketajamannya sebagai striker sudah tidak perlu diragukan lagi. Insting gol dan pengalamannya di sepak bola Indonesia membuat banyak pihak penasaran dengan kontribusinya jika benar-benar memperkuat skuad Garuda. Jika ketiga nama ini benar-benar hadir, maka kekuatan Timnas Indonesia akan meningkat drastis. Kombinasi pemain lokal berkualitas dengan tambahan amunisi berpengalaman bisa membuat lawan berpikir dua kali sebelum menghadapi Garuda. FIFA Matchday kali ini berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Timnas Indonesia. Para supporter pun kini menantikan kepastian dan berharap skuad Merah Putih bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya. Menurut kalian, jika Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan David da Silva benar-benar bergabung, seberapa kuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jelang FIFA Matchday, publik sepak bola Indonesia mulai ramai membahas sejumlah nama yang berpotensi menambah kekuatan Timnas Indonesia. Di antara nama yang paling sering diperbincangkan adalah Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan David da Silva. Bukan tanpa alasan, ketiganya dikenal sebagai pemain yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman bermain di level kompetitif. Kehadiran mereka tentu bisa memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Jairo Riedewald dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di lini tengah maupun pertahanan. Pengalamannya berkarir di kompetisi Eropa membuatnya dinilai mampu memberikan ketenangan serta kualitas tambahan bagi timnas. Sementara itu, Pascal Struijk merupakan bek bertubuh tinggi yang memiliki kemampuan bertahan sangat baik. Dengan postur dan pengalaman yang dimilikinya, Pascal diyakini bisa menjadi tembok kokoh di lini belakang Garuda saat menghadapi lawan-lawan kuat. Tak kalah menarik ada nama David da Silva. Striker yang dikenal tajam di depan gawang ini telah membuktikan kualitasnya selama bermain di Indonesia. Insting mencetak gol yang dimilikinya membuat banyak penggemar membayangkan betapa berbahayanya lini serang timnas jika dirinya bergabung. Jika ketiga pemain tersebut benar-benar bisa memperkuat timnas, maka kedalaman skuad Garuda akan semakin mengerikan. Kombinasi pemain lokal bertaka dengan tambahan pemain berpengalaman berpotensi membuat Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Meski demikian, hingga saat ini berbagai spekulasi tersebut masih menunggu kepastian resmi dari pihak terkait. Namun satu hal yang pasti, kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan David da Silva tentu akan menjadi kabar gembira bagi para pendukung Timnas Indonesia. Kini para supporter hanya bisa menunggu dan berharap agar skuad Merah Putih terus mendapatkan tambahan kekuatan demi meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. John Hetman mengungkapkan jika Rizky Ridho akan bertindak sebagai kapten tim nasional Indonesia menggantikan Ji Ideses yang harus absen akibat cedera. Menurut Hetman, penunjukan Ridho bukan dari dirinya, melainkan kesepakatan dari seluruh pemain. Mitch Helgers secara mengejutkan ambil bagian dalam agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Periode Juni 2026, ia terbang dari Belanda ke Indonesia, kemudian ikut berlatih di bawah naungan John Hetman. Mitch Helgers terlihat mulai ikut berlatih dengan Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Madia Jakarta Pusat pada Senin 16 Juni 2026 sore WIB. Padahal nama Mitch Helgers tidak terdaftar dalam 23 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Timnas Oman dan Timnas Mozambik. Keberadaannya di Jakarta dan menjalani latihan bersama Timnas Indonesia adalah kejutan besar, sebab Mitch Helgers lebih banyak menepi karena cedera. Ia tidak bermain di Belanda selama 1 musim penuh. Mitch Helgers menjalani masa-masa sulit di klubnya, FC Twente, dalam persaingan Eredivisie. Ia masih terpinggirkan dari skuad dengan problem utama perselisihan yang berlarut dan perkara ingin pindah klub sejak beberapa musim terakhir. Sebelum situasi yang dihadapinya saat ini, Helgers dikenal punya bakat besar. Dalam perjalanan karirnya bersama FC Twente, sejumlah klub besar sempat dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangannya. Menang nggak, Pak?
Kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Oman sukses membuat seluruh rakyat Indonesia bersorak bangga. Bermain penuh semangat dan determinasi tinggi, skuad Garuda menunjukkan kualitas terbaiknya hingga mampu menaklukkan Oman dengan penampilan yang begitu meyakinkan. Keberhasilan ini rupanya mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rasa bangga terhadap perjuangan para pemain disebut begitu besar hingga tak bisa disembunyikan. Timnas dinilai telah menunjukkan mental juara, kerja keras dan semangat pantang menyerah yang menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Atmosfer euforia langsung terasa setelah peluit panjang dibunyikan. Ribuan supporter merayakan kemenangan bersejarah tersebut, sementara para pemain menikmati hasil dari kerja keras yang telah mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, muncul kabar mengejutkan. Timnas Indonesia dikabarkan akan mendapatkan apresiasi khusus atas keberhasilannya mengharumkan nama bangsa. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Penampilan solid para pemain di semua lini menjadi kunci kemenangan. Lini pertahanan tampil disiplin, sektor tengah mampu mengendalikan permainan, dan lini depan menunjukkan efektivitas yang membuat lawan kesulitan mengembangkan strategi. Kemenangan atas Oman bukan hanya soal 3 poin atau skor akhir. Hasil ini menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di level internasional. Optimisme publik pun semakin tinggi melihat masa depan Garuda yang dipenuhi talenta-talenta muda berbakat. Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya. Mampukah Timnas Indonesia melanjutkan tren positif ini dan menciptakan prestasi yang lebih besar lagi? Yang jelas, kemenangan atas Oman telah menjadi pesan kuat bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0 atas Oman disambut meriah oleh para pendukung Garuda. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memberikan apresiasi kepada para pemain dan memberikan hadiah spesial sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan. Penampilan impresif Timnas Indonesia sejak menit pertama membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan. 3 gol tanpa balas menjadi bukti dominasi Garuda yang tampil disiplin di lini belakang dan efektif saat menyerang. Usai pertandingan, suasana ruang ganti disebut penuh kegembiraan. Para pemain merayakan kemenangan penting tersebut bersama tim pelatih dan ofisial. Momen semakin spesial ketika kabar mengenai hadiah dan apresiasi dari Presiden Prabowo mulai beredar. Menurut sumber yang dekat dengan tim, bentuk apresiasi tersebut diberikan sebagai penghargaan atas kerja keras para pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Hadiah itu diharapkan menjadi motivasi tambahan agar skuad Garuda terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Para pendukung Timnas pun menyambut positif kabar tersebut. Banyak yang menilai apresiasi dari pemerintah dapat meningkatkan semangat para pemain untuk terus memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Kemenangan 3-0 atas Oman juga menjadi sinyal positif bagi perjalanan Timnas Indonesia ke depan. Dengan performa yang semakin solid dan dukungan penuh dari masyarakat, Garuda diyakini mampu bersaing menghadapi tantangan berikutnya di pentas internasional. Kemenangan telak Timnas Indonesia atas Oman menjadi sorotan publik. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo Subianto disebut langsung menyampaikan ucapan selamat kepada para pemain dan memberikan hadiah spesial sebagai bentuk apresiasi atas hasil membanggakan yang ditunjukkan para pemain. Hadiah itu disebut sebagai penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan semangat juang yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan. Langkah tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang berharap perhatian terhadap sepak bola nasional terus meningkat. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia semakin percaya diri menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Dukungan dari pemerintah, federasi, dan supporter diharapkan menjadi modal penting untuk membawa Garuda meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada Timnas Indonesia setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timnas Oman di laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia yang tidak pernah mengalahkan Oman selama 38 tahun. Skuad Garuda tampil dominan sejak awal pertandingan. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, Oleh Romeni, dan Ragnar Oratmangwen. Penampilan solid seluruh tim membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo disebut sangat mengapresiasi semangat juang para pemain yang tampil penuh determinasi dan disiplin. Ini kemenangan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Terus berjuang, terus bekerja keras, dan harumkan nama Indonesia di pentas dunia.
Demikian pesan yang sejalan dengan apresiasi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo kepada Timnas Indonesia. Dengan kemenangan 3-0 ini, Garuda tidak hanya meraih hasil positif, tetapi juga mencetak sejarah baru dengan mengulang kemenangan atas Oman yang terakhir kali terjadi pada tahun 1988. Timnas Indonesia tampil percaya diri saat menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia John Hedman mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Emil Audero, sementara lini depan dipimpin oleh Romeni dengan dukungan Beckham Putra dan Ragnar Oratmanguwen. Di bawah Mister, Emil Audero menunjukkan kualitasnya sebagai bentang terakhir pertahanan Indonesia. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang yang dihuni oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, Kevin Dix, di sektor tengah, Ivar Jenner dan Joe Pelupesi menjadi pengatur tempo permainan. Sementara itu, Beckham Putra mendapat kepercayaan untuk membantu kreativitas serangan dan menyuplai bola kepada Romeni yang menjadi ujung tombak Garuda. Kepercayaan tersebut terbayar